Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuki CCNA part 2 bab 6 teman-teman, yaitu Dynamic Routing BGP. Nah, ini masih berkaitan dengan Cisco Certified Network Associate. Oke, di sini langsung saja kita akan membahas Dynamic Routing BGP. Oke, di sini kita akan mulai dari konsep Dynamic Routing yang BGP ya, teman-teman. Nah teman-teman, kalau sebelumnya yang sudah saya coba di video sebelumnya, kalau EIGRP dan OSPF itu dia masuknya ke IGP. Nah IGP ini adalah Interior Gateway Protocol, tapi kalau BGP itu dia masuknya ke EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah IGP dan EGP itu apa sih teman-teman? Jadi IGP itu adalah AS, terus kemudian EGP adalah inter AS. Sini kurang inter. Nah, AS itu apa sih? Nah, jadi AS itu bisa diibaratkan dengan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu kan banyak ya, teman-teman. Ada Google, Facebook.com, ada Twitter. Nah, untuk Google itu kan, di perusahaan Google itu kan pasti ada banyak router nih. Misal titik ini kita ibaratkan router. Terus ada juga server. Nah, server. Nah, jadi di Google itu pasti ada banyak sekali router dan server. Terus yang lain juga ada Facebook, teman-teman. Nah, di Facebook juga pasti ada banyak router, terus server. Nah, di Twitter juga pastinya ada banyak router dan juga server, teman-teman. Nah, dan server. Nah, misalkan kalau yang Google itu AS-nya adalah 100. Terus yang Facebook misalkan AS-nya adalah 200. Dan misal yang Twitter itu AS-nya 300. Nah, jadi AS itu kan ada banyak ya, teman-teman. Nah, karena ada banyak, kita akan menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan perusahaan atau AS Google ke Facebook, dari Facebook ke Twitter, maupun dari Twitter ke Google, dari Twitter ke Facebook, seperti itu. Nah, untuk menghubungkannya itu kita pakai yang namanya BGP. Nah, misal yang EIGRP dan OSPF itu kan digunakan di dalam perusahaannya ya, teman-teman. Misalkan router ketemu router, nah itu nantinya kita akan pakai yang EIGRP atau OSPF. Nah, misalkan Google akan dihubungkan ke Facebook dengan server dan routernya yang banyak sekali. Nah, itu kan nantinya akan menggunakan BGP. Oke, langsung saja kita akan mencoba di Cisco untuk mempelajarinya dengan studi kasus seperti biasa. Di sini saya akan menambahkan router seperti biasa 2911. Terus saya tambahkan juga PC. Oke, seperti ini kita bisa pasang IP-nya di router 1. Sini masuk ke CLI, lalu di sini no. Enable conft. Pertama yang mengarah ke PC 1 yaitu gig 0/1 int gig 0/1 IP address 192.168.1.1. Subnet masknya 255.0. Terus no shutdown. Oke, sekarang yang mengarah ke router 2 yaitu gig 0/0 IP add 10.10.10.1. Nah, di sini subnet masknya itu karena /30, subnet masknya adalah 255.252. Lalu no shutdown. Oke, di router 1 sudah. Sekarang lanjut di router 2. Pertama yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu. Enable conft, kemudian masuk ke int gig
0/1, lalu pasangkan IP-nya, IP add 192.168.2.1, kemudian subnet masknya. Oke, kita no shutdown. Selanjutnya kita ya ke yang mengarah router 1, int gig 0/0 IP add 10.10.10.2, subnet masknya sama 252, kemudian no shutdown. Oke, di sini sudah menyala semua. Di sini kita pasang IP di PC-nya. (192.168.1.2), subnet masknya 255.0, gateway-nya 1.1. Lanjut di PC 2, 192.168.2.2, subnet mask, terus gateway 2.1. Oke, sekarang kita sudah konfigurasi IP-nya nih. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi dynamic routing yang BGP-nya. Oke, kita mulai yang di router 1. Nah, cara konfigurasinya yaitu di sini kita exit, kita ketikkan router BGP tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh masukkan autonomous. Nah, kalau autonomous itu artinya dengan router-router yang lainnya terhubung. Itu angkanya atau autonomous numbernya itu harus sama. Nah, kali ini kita coba pakai satu saja, teman-teman. Jadi satu ini dia mendefinisikan AS. AS itu kan tadi seperti perusahaan atau areanya gitu. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini teman-teman bedanya yang BGP itu, di BGP kita harus memasukkan IP dari tetangganya. Nah, di sini kan di router 1. Nah, IP tetangganya itu kan yang ini 10.2. Nah, kita masukkan NIC, kemudian masukkan IP tetangganya yaitu 10.10.10.2. Nah, terus kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini masih belum selesai, teman-teman. Oke, di sini kita disuruh menambahkan remote AS seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan aja. Kita coba tanda tanya. Nah, di sini untuk remote AS itu juga disuruh memilih. Nah, tadi kan saya bilang ya, AS itu kita ibaratkan sebagai suatu area dari perusahaan tersebut. Nah, misal nantinya di router 1 itu kita pakai AS atau ibaratkan dengan perusahaan 1. Terus di router 2 kita ibaratkan dengan perusahaan 2. Nah, di sini karena kita memasukkan IP neckboard-nya, di mana neckboard itu nantinya si router 2 akan menjadi perusahaan 2. Jadi remote AS kita tuliskan 2. Jika sudah, kita enter. Nah, baru nih kita akan promosikan atau mengadvertise networknya. Di router 1 kita akan 2 jalur ya, teman-teman. Jadi 10.0 dan ini 1.0. Di sini kita promosikan networknya yaitu network 10.10.10.0. Nah, kalau di BGP ini kita harus yang namanya mask atau subnet masknya. Di sini kita masukkan subnet masknya 252 ya, teman-teman, karena di sini kita pakai /30. Kemudian kita enter. Kita masukkan mask, tadi saya lupa di sini. Oke, kita enter. Lalu kita sekarang tinggal yang 1.1. Di sini kita subnet masknya .0 karena /24. Kita ubah IP-nya 192.168.1. Terus kemudian enter. Oke, di router satunya kita sudah mengkonfigurasi BGP-nya. Kita konfigurasi di router 2-nya. Kita exit, terus tuliskan router BGP. Nah, tadi kan kita di router 1 kita menuliskan IP networknya. Kita kan menuliskan 2. Nah, karena router yang di 2 ini kita menjadikan AS-nya yaitu 2, jadi di sini kita tuliskan 2. Oke, seperti ini.
kita bisa enter, lalu kita ketikkan neighbor, masukkan IP tetangga 10.1, lalu masukkan remote AS nya atau perusahaannya sini. Nah, tadi kan di area sini router 1 itu kita akan jadikan AS nya 1. Oleh karena itu di sini kita tuliskan 1, enter. Oke, di sini setelah itu kita promosikan network yang ada di router 2, yaitu 10.0 dan 2.0. Kemudian di sini network 10.10.10.0, terus masukkan masknya 255.255.252 karena slash 30. Selanjutnya kita masukkan yang 2.0, 192.168.2.0. Oke, kita bisa enter. Kemudian kita coba exit. Kita lihat dengan perintah show IP BGP summary. Nah, maka di sini sudah ada IP dari networknya atau IP dari tetangganya, yaitu yang ini. Kita coba lihat show IP root. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang B. B itu menandakan adalah BGP. Jadi di sini sudah ada network 168.1.0 networknya ini. Oke, kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Oke, di sini awal-awal masih violet, kita bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Oke, ini kan kita masih 2 router ya. Seperti biasa kita akan menambahkan 1 router lagi nih. Oke, kita tambahkan router yang 2911. Sini sama. Oke, seperti biasa kita pasang dulu IP-nya. Untuk yang gig 02 yang mengarah ke router 3 kita belum pasang IP-nya. Kita bisa pasang dulu di sini. Kita masuk ke INT gig 0/2. Tambahkan IP-nya 10.10.10.1, terus subnet masknya 252. Dan kita enter. Sini kita masuk ke interface gig 0/2, kemudian ketikkan IP address 10.10.20.1, lalu jangan lupa subnet masknya 252 karena /30. Kemudian di sini jangan lupa no shutdown. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ke router 3. Di sini ada 2 jalur ya teman-teman di router 3. Ini no, enable, config. Kemudian masuk ke INT gig 0/0 dulu yang mengarah ke router 3. Di sini masukkan IP-nya, IP at 192.168.3.1, lalu subnet masknya 255.0 karena slash-nya 24. Oke teman-teman, setelah kita masuk ke INT gig 0/0, kita masukkan IP-nya. Di sini IP at 10.10.20.2, kemudian masukkan subnet masknya 252. Kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, di sini kita lanjut yang mengarah ke PC 3. Oke, tadi itu kita konfigurasi yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Di sini kita lanjut mengarah ke PC 3. Di sini kita exit, lalu kita masuk ke INT gig 0/1. Gig 0/1. Kemudian tambahkan IP-nya, IP at 192.168.1.255.0 karena di sini kita pakai yang /24. Oke, jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah hijau semua teman-teman. Oh iya, jangan lupa kita pasang IP di PC 3-nya. 192.168.3.2. Dan di sini gateway-nya yang ini 192.168.3.1. Oke, lanjut kita akan konfigurasi BGP yang pertama. Kita akan tambahkan konfigurasi di router yang menambahkan network baru, yaitu tadi di router 2 yang menambahkan router 3. Di sini kita buka, lalu kita exit, kita masuk ke router
BKP 2 atau AS-nya 2 atau area 2. Di router 2 ini kita seperti biasa masukkan IP dari neckboard-nya atau IP tetangganya. Di sini IP-nya itu yang ini 20.2. Di sini kita langsung ketikkan saja neckboard 10.10.20.2 terus remote AS. Nah, di sini nantinya di router 3 itu AS-nya akan 3. Jadi di sini kita tuliskan 3. Oke, enter. Kemudian kita advertise atau promosikan network yang baru tadi. Yang baru itu kan ini teman-teman 20.0. Nah, kita langsung saja ketikkan network 10.10.20.0 lalu mask 255.255.252. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita lanjut yang di router 3. Kemudian di sini kita masuk sebagai AS-nya 3, yaitu router BGP 3. Nah, setelah itu kita tuliskan IP dari tetangganya, yaitu yang ini. Kita langsung saja naik 10.10.20.1. Terus jangan lupa remote AS. Nah, karena di sini itu di router 2, jadi kita tulisnya AS-nya 2. Remote AS 2. Selanjutnya kita promosikan networknya, yaitu 10.10.20.0 mask 255.252. Enter. Kita promosikan yang ini 192.168.3.0. Nah, di sini kita bisa enter. Coba do show IP route. Oke, teman-teman, di sini sudah ada yang BGP. Oke, kita tes dulu dari PC 2 ke PC 3. Oke, di sini kita coba lagi. Di sini sudah successful ya, teman-teman. Di sini kita lanjut yang PC 1 ke PC 3. Oke, di sini juga sudah successful. Jadi sama ya teman-teman kayak yang dynamic routing sebelumnya. Jadi konfigurasinya di router yang menambahkan network baru. Oke, di sini sudah selesai untuk materi yang dynamic routing BGP. Terima kasih yang sudah menonton. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.